Halo, nama saya Aditya Ramadan dan pada video kali ini saya akan mereview mata kuliah interaksi manusia komputer. Kira-kira apa sih itu interaksi manusia komputer? Kalau misalkan kita lihat dari namanya, interaksi manusia komputer. Ya, berarti interaksi manusia dengan komputer. Dalam sebuah interaksi, kedua belah pihak harus mengerti satu sama lain. Ya nggak sih? Nah, pihaknya di sini siapa? Ya, manusia sama komputer. Coba bayangin, misalkan saya berkomunikasi sama orang Zimbabwe. Tentunya saya nggak mungkin mengerti apa yang dikatakan mereka, begitu juga sebaliknya. Sama halnya dengan interaksi manusia komputer, maka manusia harus mengerti komputer itu melakukan apa, dan komputer harus mengerti juga manusia itu melakukan apa. Nah, kurang lebih interaksi manusia komputer itu seperti itu. Gimana caranya manusia yang makhluk hidup dapat berinteraksi dengan komputer yang benda mati. Kira-kira itu gambaran umum dari interaksi manusia komputer, dan itu adalah salah satu manfaat bagi saya karena bisa menambah wawasan saya tentang interaksi manusia komputer itu gambaran umumnya seperti apa. Lalu selanjutnya saya mempelajari yang namanya user centered design. Apa sih user centered design? Dalam user centered design, dari namanya user centered design, berarti desain yang mempusatkan desainnya pada user. Nah, pada UCD ini, desain yang dibikin itu terpusat dengan kebutuhan user dan apa yang problem user. Kenapa sih ada user centered design? Misalkan saya bisa berkomunikasi sama orang, tapi saya tidak butuh orang itu, dan orang itu juga tidak butuh saya. Kemungkinan komunikasi yang akan terjadi akan jarang. Sebaliknya, jika saya mudah berkomunikasi dengan orang itu dan orang itu mudah berkomunikasi dengan saya, dan saya mempunyai kebutuhan kepada dia dan dia mempunyai kebutuhan kepada saya, maka interaksi akan sering terjadi. Maka dari itu ada yang namanya user centered design, agar aplikasi itu tidak sepi user karena user membutuhkan aplikasi tersebut. Dalam desain UI, kita sebenarnya tidak hanya mendesain, kita juga menentukan kebutuhan user. Dalam materi selanjutnya, kami mempelajari bagaimana cara membuat sebuah UI aplikasi. Ternyata dalam sebuah pembuatan UI aplikasi itu banyak hal-hal yang harus diperhatikan. Bahkan stepnya pun dari 1 sampai 14. Banyak banget ya. Dan ketika saya lihat itu langsung, ini bakal jadi mata kuliah yang cukup sulit dengan effort yang besar dan time frame yang sedikit. Iya nggak sih? 14 step dalam satu semester dan harus jadi aplikasinya. Maksudnya desainnya. Dalam step 1, kita harus mengetahui kebutuhan user kita. Mungkin untuk saya jabarkan setiap stepnya mungkin cukup rumit, sehingga akan saya singkat saja. Dalam step 2 sampai 12, kita itu seperti sedang membangun kerangka-kerangka kecil yang akan menjadikan sebuah kerangka yang besar. Jadi step 2 sampai 12 itu bisa dibilang adalah sebuah konseptual model. Jadi kita membuat sebuah konsep, kita kira warnanya seperti apa, tulisannya seperti apa, ikonnya seperti apa, imagesnya seperti apa, perpindahan Windowsnya seperti apa, perpindahan menunya seperti apa. Itu ada di step 2 sampai 12. Nah, manfaat yang saya ambil dari mata kuliah ini, wawasan saya bertambah, pengetahuan saya tentang interaksi manusia komputer semakin berkembang, dan saya jadi belajar bahwa desain UI itu membutuhkan sebuah effort yang besar. Bukan hanya kita menggambar, tapi harus memikirkan semuanya, mulai dari kebutuhan user, warna, pemilihan tulisan, pokoknya banyak deh. Juga time management, karena tugas setiap step itu hanya diberi waktu 1 minggu. Makanya dengan mata kuliah ini pun saya bisa terlatih untuk berada dalam tekanan. Sebenarnya banyak hal yang bisa saya sampaikan terkait manfaat yang bisa saya dapatkan melalui mata kuliah interaksi manusia komputer. Akan tetapi
karena waktu tidak memungkinkan, mungkin sekian apa yang bisa saya sampaikan terkait mata kuliah ini. Semoga buat penonton semua, buat teman-teman semua bisa menambah motivasi ketika ingin mengambil mata kuliah ini, atau mungkin bisa bersiap-siap ketika ingin mengambil mata kuliah ini. Dan kepada semua orang yang sedang menonton video ini, saya berpesan untuk jaga kesehatan dan jaga protokol kesehatan. Karena kenapa saya bilang seperti itu? Karena saya sedang positif COVID-19. Oke, daripada topiknya makin lebar dan waktunya semakin sempit, kita cukupkan di sini saja. Terima kasih atas perhatiannya, dan sampai jumpa.